Pada kesempatan subuh kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang fitrah. Karena ini masih dalam suasana Syawal. Hari ini tanggal 27 Syawal. Kalau tidak keliru ya. Kalau tidak 26, 27 Syawal. Masih dalam suasana Syawal di mana dikatakan ketika masuk bulan Syawal disebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Apa makna yang dimaksud dengan kembali fitrah ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, di bulan Syawal kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan saum 6 di bulan Syawal. Dalam satu hadis dijelaskan siapa orang yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Artinya kita tetap dihitung, dianggap berpuasa oleh Allah. Setiap hari dianggap berpuasa sampai kita bertemu Ramadan tahun depan. Ini mengandung satu makna, satu pesan bagi kita semua, supaya yang namanya suasana Ramadan itu tidak hilang. Kenapa disuruh saum 6? Supaya nilainya jadi 1 tahun, agar setiap hari itu, setiap waktu, setiap hari kita tetap dalam suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana keimanan. Itu suasana Ramadan itu. Suasana ketakwaan, suasana ibadah, kedekatan kita kepada Allah. Itu namanya suasana Ramadan. Suasana hati yang bersih, hati yang lapang. Yang itu semua sudah kita dapatkan tadi di bulan Ramadan. Maka ketika datang Syawal, suasana kebaikan, suasana ketakwaan yang telah kita dapatkan selama 1 Ramadan jangan sampai hilang di bulan Syawal. Banyak orang baru 1 Syawal sudah hilang suasana Ramadannya. Tadi di bulan Ramadan rajin mengaji, masuk Syawal ampih mengaji sudah. Banyak yang begitu. Tadi kan di bulan Ramadan hatam 1 kali, hatam 2 kali. Setiap hari kita baca Quran. Bagaimana ketika masuk Syawal? Masih mengaji atau kada? Kalau tidak mengaji lagi, itu berarti suasana Ramadannya sudah hilang. Sia-sia kita dilihat di Ramadan. Ramadan itu dia barometer untuk mengukur bagaimana kualitas iman, takwa, ibadah kita sebelum dan sesudah Ramadan. Sebelum Ramadan barangkali kurang baik. Dengan pelatihan selama 1 bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan kualitas. Itulah namanya Syawal. Yang dalam bahasa Arab artinya matahari terbit, juga artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Kalau masuk Syawal tidak ada peningkatan, ini berarti Ramadan yang telah diajarkan oleh Allah kepada kita semua bisa jadi gagal nilai Ramadan itu. Karena tidak mampu mengubah diri kita itu menjadi orang yang jauh lebih baik setelah Ramadan. Maka pertahankan. Dengan cara saum 6 itu dipertahankan, bukan sekadar puasa 6-nya, tapi mempertahankan supaya suasana Ramadan itu tidak hilang. Qurannya tetap dibaca, tahajudnya tetap ditegakkan. Tadi kan kita Ramadan saban malam tarawih, saban malam kita tahajud. Bagaimana Syawal ini? Masih tahajud atau kada? Tadi kita di Ramadan setiap hari kita bersedekah, berinfak. Bagaimana habis Ramadan? Masih tidak dikerjakan. Hendaknya segala nilai-nilai kebaikan itu dapat kita pertahankan 11 bulan berikutnya. Orang yang mampu mempertahankan nilai-nilai kebaikan ini, itu yang namanya kembali fitrah. Yang orang pahami kembali fitrah itu kembali seperti anak-anak yang baru lahir. Nah ini kada anak-anak sudah bisa sengot sudah. Mana ada kekanakan bisa sengot, berjanggut, beruban sudah rambut. Maknanya itu tidak salah. Maksudnya itu bukan sekedar seperti anak-anak, tapi bagaimana kita mampu menjaga fitrah diri kita itu yang Allah berikan kepada kita. Sewaktu kita mau diciptakan, Allah berikan fitrah itu kepada manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Rum, surah 30, ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Hadapkan wajahmu ke agama Allah yang lurus.
Tadi sebelum Ramadan banyak bengkoknya, banyak salahnya. Harusnya hidup kita untuk Allah, tapi kita hidup untuk kejar dunia saja. Harusnya kita hidup untuk membesarkan agama Allah, yang kita besarkan diri kita sendiri. Bengkok, maka masuk Ramadan, fa'aqim wajhaka dini hanifah. Hadapkan wajah kita ini, kepribadian kita ini ke agama Allah yang lurus. Tidak boleh bengkok, tidak boleh nyimpang, lurus dia. Fitratal lati fatara an-nasa 'alaiha. Yang Allah telah ciptakan manusia itu dengan fitrahnya, dan fitrah itu Allah berikan kepada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah ciptaan Allah. Yang namanya fitrah itu tidak berubah. Itu namanya fitrah. Sesuatu yang tidak berubah itu fitrah. Kita ini terlahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati sebagai manusia, ketika dibangkitkan oleh Allah tetap sebagai manusia. Itu namanya fitrah, tidak berubah. Banyak manusia-manusia yang lahirnya manusia, dia jalan hidup berubah jadi batu, jadi besi, jadi monyet. Ulaika ka'an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ada manusia, fisik manusia, dalamnya hewan. Yang manusia itu kebaikan, berkasih sayang, saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling peduli. Itu manusia. Kalau hewan, perhatikan kalau hewan Bapak Ibu. Gimana dia kalau hewan? Saling membunuh. Itu hewan tuh. Harimau dimakannya kancil, saling bunuh. Untuk kenikmatan hidup, untuk perutnya kenyang, untuk kesenangan dunia, binatang saling bunuh. Binatang bisa mencuri, tuh di pulau kembang tuh mencuri itu warik pulau kembang. Binatang serakah, tuh binatang. Kalau manusia tidak demikian, manusia itu berbagi. Manusia itu empati, itu manusia. Itu namanya fitrah. Itu kita mampu menjaga nilai-nilai kebaikan yang Allah titipkan kepada kita semua. Jangan berubah. Itu namanya fitrah. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik dengan membawa kebaikan. Fitrah manusia itu membawa kebaikan, bukan membawa keburukan. Membawa dendam itu bukan manusia, membawa sombong bukan manusia. Yang sombong iblis, itu bukan sifat manusia, Bapak Ibu. Yang sombong, yang serakah, yang dendam, yang dengki, yang buruk sangka, iri hati, itu bukan manusia. Yang suka berkelahi, cakar-cakaran, musuh-musuhan, itu bukan manusia. Itu sifat hewan, itu iblis berasut yang besar dalam jiwa kita. Ramadan hadir untuk memanusiakan manusia. Itulah Ramadan. Supaya ketika masuk Syawal, fitrah itu kembali lahir. Kita terlahir kembali sebagai manusia yang membawa sifat-sifat kebaikan. Jangan jadi batu yang keras, jangan jadi besi yang berkarat. Kul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian batu atau besi. Bayangkan Bapak Ibu, ada ayat Allah dalam surah Al-Isra. Jadi kalian batu atau besi. Apa maksudnya ini? Banyak manusia-manusia itu yang hatinya keras seperti batu. Banyak. Itu dengarkan ayat-ayat Allah itu tidak ada pengaruhnya. Orang kalau dengar ayat Allah itu berpengaruh, tersentuh ke hati, langsung tunduk, sujud terhadap ayat-ayat Allah. Sujud kita, tunduk kita terhadap kebesaran Allah. Hilang semua keagungan, hilang semua kesombongan, bangga-bangga dari hilang semua, tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Harusnya begitu untuk setiap dengan ayat Allah. Tapi kalau orang yang hatinya keras seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, itu tidak senang mendengarkan Quran. Quran dibacakan, ayat Allah dibacakan, malah dia marah, malah Nabi Muhammad mau dibunuhnya gara-gara menyampaikan Al-Quran. Itu Abu Jahal, itu Abu Lahab namanya. Nah, jadi dari kita ini banyaknya yang gitu. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dibenci, dimusuhi, tapi koruptor bebas berkeliaran di mana-mana. Koruptor bergentayangan di mana-mana. Tapi orang-orang yang benar yang menyampaikan hak dimusuhi, ditangkap, masuk ke penjara. Padahal benar, padahal menyampaikan yang benar.
Ini orang-orang yang Allah katakan mereka itu sudah jadi batu. Apa maksudnya membatu? Hatinya sudah keras seperti batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hati itu mengeras seperti batu, aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Bayangkan nih Bapak Ibu nih. Batu itu keras, tapi hati manusia ada yang lebih keras dari batu. Ini orang yang tidak fitrah lagi, sudah berubah, sudah jadi batu. Kita manusia jangan jadi batu Bapak Ibu. Lembutkan hati kita ini. Mendengarkan ayat Allah tuh hati kita lembut. Kalau dinasihati itu mau mendengar. Ini cara ulun menyampaikan, jangan dibilang keras. Kalau orang hati keras ini memandangkan keras benar. Itu yang bukan yang menyampaikan keras, hati kita yang mendengar yang keras. Ini cuma gaya bahasa aja. Ini cuma gaya bahasa. Ada Bapak Ibu sekalian, ada yang begitu bahasanya. Karena Quran itu macam-macam model gaya bahasa. Ada qaulan thaqila, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida. Ulun ini memilih qaulan sadida, bicara dengan tegas. Kalau subuh-subuh ini pelan, tidur orang. Sedangkan begini aja bisa guring orang. Masih ada yang guring, apalagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Tidur. Ini cuma gaya bahasa. Karena Quran mengajarkan begitu. Sampaikan yang hak, ulil hak walau kena murron. Sampaikan yang hak walau pahit. Itu dalam hadis mengatakan begitu. Sampaikan yang benar, yang hak. Ini cuma gaya bahasa pilihan aja. Ada yang memilih dengan bahasa lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang memilih dengan ketegasan seperti Umar bin Khattab. Ada yang menyampaikan dengan keluasan pengetahuan seperti Ali bin Abi Thalib. Cuma gaya bahasa berbeda. Bergantung hati mendengarnya. Kalau sudah hati orang itu keras Bapak Ibu, jangankan model begini menyampaikannya. Yang menyampaikan dengan lemah lembut tadi dikatakannya keras juga. Abdul Somad itu coba kita lihat Ustaz Abdul Somad. Kalau kita tanya itu keras atau lemah lembut beliau menyampaikan. Lembut malah lucu, orang tertawa-tertawa. Tapi orang yang hati keras mengatakan, wah ini radikal. Wah Abdul Somad radikal. Di mana radikalnya? Itu yang mendengar itu yang keras hati. Lalu ketika orang menyampaikan yang hak, tidak siap menerimanya. Tidak fitrah. Hilang fitrah jadi itu. Karena hati sudah keras. Karena hati sudah berkarat seperti besi. Ramadan itu untuk melembutkan hati. Orang yang mampu melembutkan hatinya masuk petunjuk Allah. Ala qalbika biiznillah. Petunjuk Allah itu masuk dalam hati. Hati yang mana? Hati yang lembut, yang telah dididik oleh Allah dalam Ramadan tadi. Hati yang keras, yang membatu, yang berkarat. Sekarang lembut, lalu mudah menerima petunjuk Allah. Masuklah petunjuk Allah ke dalam hati kita. Itu kuncinya. Kita Ramadan tadi masuk Syawal ini seperti matahari terbit, terlahir kembali. Hitungan Hijriah, Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan yang ke-9. Seolah-olah kita 9 bulan dalam perut ibu kita. Masuk Ramadan seperti peristiwa alam arham. Di sana kita diambil janjinya oleh Allah. Terlahir kita karena satu perjanjian. Kalau tidak berjanji, mati kita. Tidak lahir kita ke muka bumi ini. Gugur, keguguran dan sebagainya. Tetapi karena kita berjanji dengan Allah, lalu kita lahirlah sampai sekarang kita hidup. Diambil sumpahnya oleh Allah. Diambil janjinya oleh Allah. Alastu bi rabbikum. Benarkah aku Tuhanmu, kata Allah. Hei manusia, hei si fulan, sebelum ditiupkan ruh, Allah ambil janjinya. Wahai manusia, benarkah aku Tuhanmu? Lalu kita semua mengatakan, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Engkau tujuan hidup kami. Engkaulah yang paling kami utamakan dalam hidup kami ini. Tujuan hidup kami hanya Engkau ya Allah. Tuhan kami hanya Engkau ya Allah. Itu janji kita. Yang hidup ini sama semua janjinya begitu. Namun setelah kita lahir, banyak manusia yang tidak lagi bertuhan kepada Allah. Yang dia tuhankan patung, batu, pohon, besi. Yang dia tuhankan harta, jabatan, kedudukan. Yang dia tuhankan dunia. Yang dia kejar dunia. Yang dia cari dunia. Tidak lagi hidupnya tujuannya Allah. Ramadan mengingatkan peristiwa alam arham. Ingat, kita sudah berjanji bahwa kita ini hidup untuk Allah. Itu namanya fitrah.
bahwa kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu fitrah kita, Pak. Diciptakan Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jangan jadi abdi dunia, abdi kekuasaan, abdi harta. Ini banyak manusia seperti itu. Lalu kalau sudah jadi abdi dunia, dia halalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia, walaupun fitrah dirinya sudah hilang. Nah, orang-orang yang tadi hilang fitrah dirinya itu, nanti ketika dia mati, dibangkitkan oleh Allah, bentuknya tidak lagi manusia. Kalau kalian melihat, kata Rasulullah, apa yang aku lihat, niscaya akan kalian saksikan bahwa orang-orang yang tawaf di Baitullah itu, kata Rasul, banyak babi, ular, tikus, monyet, dan sebagainya. Fisiknya manusia, Pak. Tapi dalam pandangan Rasul melihat yang tawaf ini kebanyakan ular. Yang tawaf ini kebanyakan tikus, monyet, babi, dan sebagainya. Na'udzubillah. Kenapa itu? Itulah orang-orang yang sudah merusak fitrah dirinya tadi. Telah berubah. Harusnya tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Tetap kita sebagai abdi Allah. Walaupun kaya raya, tidak boleh berubah jadi sombong. Tetap abdi Allah. Kalau orang fitrah, maka ketika dikasih Allah kekayaan, kekayaannya untuk menolong agama Allah. Itu orangnya fitrah. Bukan untuk membanggakan diri, aku orang sugih, bukan. Tapi kekayaannya itu untuk menolong agama Allah. Kalau diberi Allah kekuasaan, maka dia gunakan kekuasaannya itu untuk menolong agama Allah. Kebijakan, keputusan yang dia ambil itu membela agama Allah. Itu namanya orang yang fitrah. Kalau dia punya ilmu pengetahuan, ilmunya untuk menolong agama Allah. Itu namanya fitrah. Bukan untuk kebanggaan. Bukan untuk bersombong-sombong diri. Tetapi dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, menjadi alat untuk dia membesarkan Allah. Ramadan itu kan untuk kita membesarkan Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah hitungan puasa itu. Sempurnakan, kata Allah. 1 bulan penuh tambah 6 hari bulan Syawal. Itu namanya sempurna. Itu namanya sempurna, Bapak. Sempurnakan hitungan puasa. Apa yang sempurna itu? 1 bulan tambah 6 hari bulan Syawal. Sempurna menjadi 1 tahun. Kalau tidak puasa 6 belum sempurna dia. Kalau tidak puasa 6 belum sempurna. Masih ada waktu nih. 3 hari, 4 hari lagi. Gawi puasa 6 bulan Syawal ini. Jangan sampai kada sama sekali. Tapi mudah-mudahan yang sini sudah menggawi semua. Insya Allah yang di Masjid Al-Ikhlas semua sudah mengerjakan puasa 6. Kalau belum masih ada waktunya nih. Lebih kurang 3-4 hari. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah hitungan puasa itu. Walitukabirullah, selanjutnya besarkan Allah. Besarkan Allah. Orang yang besar adalah orang yang membesarkan Allah. Tadi dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ilmu, dia besarkan Allah. Tidak ada kesombongan sedikit pun di hati orang yang membesarkan Allah. Itu orang besar. Orang kerdil adalah orang yang membesarkan diri sendiri. Itu orang kerdil. Orang yang cuma sibuk membesarkan dirinya sendiri aja. Jadilah kita orang-orang yang besar. Apa itu? Siapa itu? Yaitu orang yang dalam hidupnya selalu membesarkan agama Allah ini. Dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmunya, dengan apapun yang Allah berikan kepada dirinya, dia jadikannya alat untuk membesarkan agama Allah. Itu fitrah manusia yang membesarkan agama Allah. Walitukmilul iddah walitukabbirullah la'allakum tashkurun, supaya dengan itu kalian jadi orang yang bersyukur. Orang fitrah itu, Pak, bersyukur. Itu fitrah namanya, senantiasa bersyukur kepada Allah. Orang yang kehilangan fitrahnya, kehilangan rasa syukur. Dan kerjaan iblis yang paling utama menghilangkan rasa syukur. Kerjaan iblis paling utama, ingat Pak, menghilangkan rasa syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 17. Kemudian kata iblis, kami serang manusia dari depan, dari belakang,
dari kanan, dari kiri, dan kalian akan dapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini Pak, kerjaan iblis yang paling utama, menghilangkan rasa syukur. Kalau sudah orang tidak punya rasa syukur, pasti semua keburukan itu lahir tuh. Kenapa orang sombong? Kenapa orang serakah? Kenapa orang bakhil? Kenapa orang dengki? Kenapa iri hati? Itu karena kurang rasa syukur. Kekurangan rasa syukur membuat manusia lupa akan fitrah dirinya. Orang yang fitrah itu dengan Ramadan kembali lahir rasa syukurnya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tandanya dia bersyukur apa? Abadan syakura, beribadah. Feedback dari bersyukur itu ibadah. Maka kita pastikan setiap apapun yang kita lakukan, buat nilainya adalah ibadah. Kan luas Pak, di rumah itu peluang ibadah banyak. Bagi ibu-ibu di rumah itu membersihkan rumah, merapikan rumah, melayani suami, mengurus anak cucu, itu ibadah. Bagi bapak-bapak yang kerja di kantor kerja dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan disiplin, itu ibadah. Bagi yang bapak-bapak di pasar berdagang dengan jujur, menimbang dengan benar, ini yang baik, ini yang buruk, tidak mencampur yang baik dengan yang buruk, kejujuran itu dijaga, itu nilainya ibadah. Maka dimanapun tempat, itu semua nilainya ibadah. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Ibadah. Orang yang bersyukur kepada Allah, abadan syakura, bersyukur itu beribadah. Tandanya syukur ibadah. Semakin besar rasa syukurnya, maka semakin besar ibadahnya itu. Makin kuat beribadah kepada Allah. Tidak malas. Orang-orang surga itu Bapak Ibu, tidak ada orang-orang yang malas. Tidak ada. Orang-orang surga itu orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang bekerja keras. Untuk masuk dalam surga Allah itu perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan, perlu kesabaran. Tiket surga itu sungguh-sungguh dan bersabar. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 142. Jangan kalian kira bahwa kalian masuk surga. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Hei manusia, jangan mengira sudah masuk surga duluan. Belum tentu. Allah ingin membuktikan, Allah ingin melihat. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu. Mana dia orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja keras berjuang di jalan Allah? Mana dia orang-orangnya? Untuk masuk surga Pak, kerja keras. Orang enak guring kita bangun tengah malam, itu kerja keras. Orang sekarang enak di rumah, kita datang ke masjid, bersungguh-sungguh. Orang dalam mimpinya kita belajar bersungguh-sungguh untuk masuk surga. Kata Allah perlu yang namanya tiket yang pertama itu jihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah. Itu tiket utamanya. Ada semangat perjuangan. Semangat perjuangan itu dididik di Ramadan. Itu semangat perjuangan, semangat pengorbanan. Agama Allah ini tidak datang di bawah arus air, tidak diterbangkan oleh angin. Agama Allah Islam ini datang kepada kita dengan jihad, perjuangan, pengorbanan. Baru sampai kepada kita Pak. Dengan tetesan darah, air mata, harta, keluar semua untuk membela agama Allah. Tidak datang dengan mudah Islam ini kepada kita. Dengan perjuangan. Rasulullah untuk membela Islam ini taruhannya hidup mati Bapak Ibu. Hidup mati pertaruhannya itu untuk sampainya Islam itu kepada kita. Untuk sampainya petunjuk Allah Al-Quran kepada kita. Itu perjuangannya hidup mati. Karena tahu untuk masuk surga harus berjuang. Kalau Rasulullah dan sahabat sudah berjuang, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekarang ini yang di zaman ini hidup? Mana perjuangan kita untuk agama Allah ini? Minimal kita hidupkanlah masjid ini, rajin-rajin ke masjid. Kalau punya harta sisihkan sebagian untuk masjid. Bangun masjid, bantu pesantren, bantu anak yatim dan sebagainya. Itulah jihad kita, itulah perjuangan kita. Ada giroh semangat untuk ikut membela agama Allah ini dengan cara kita masing-masing. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya. Dia berjuang, berjihad di jalan Allah. Tiket surga itu dengan jihad. Yang kedua, tiket surga itu wa ya'lamus sabirin, kesabaran.
Yang bisa masuk surga Bapak Ibu hanya orang-orang yang punya kualitas kesabaran yang baik. Orang-orang yang tidak sabar. Nah, dalam hidup ini kita banyak ujian. Banyak ujian, banyak masalah. Diperlukan kesabaran. Jangan keluh kesah. Jangan keluh kesah. Jangan mudah putus asa. Harus bersemangat, berjuang, dan kesabaran itu ditingkatkan. Bertambah umur, bertambah kesabaran kita. Nanti dengan itu kita akan merasakan lezatnya iman. Kita bisa merasakan lezatnya iman. Kapan bisa merasakan lezatnya iman Bapak Ibu sekalian? Cerita Bilal bin Rabah ketika sudah jadi gubernur. Setelah Islam menang, berjaya, Bilal bin Rabah jadi gubernur di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Lalu sahabat-sahabat pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, engkau sekarang sudah merasakan lezatnya iman. Sekarang engkau Bilal sudah merasakan nikmatnya iman." Bapak Ibu, apa jawab Bilal? "Kalian keliru, kalian salah. Aku merasakan lezatnya iman bukan ketika jadi gubernur ini, bukan ketika kaya raya," kata Bilal. "Aku merasakan lezatnya iman ketika aku ditindih batu, ditarik di padang pasir yang panas. Di situ aku merasakan lezatnya iman." Artinya Bapak Ibu, kapan kita tahu iman itu? Ketika datang masalah yang menimpa kita. Di situ kita bisa tahu kita punya iman atau tidak. Kita punya kesabaran atau tidak. Kalau hidup serba semua enak, ada semua, nyaman, nikmat semua, itu kadang-kadang tidak merasakan lagi iman itu. Kurang terasa. Makanya kita bilang, salah kalian. Aku merasakan nikmatnya iman bukan setelah jadi gubernur ini, bukan setelah kaya. Aku merasakan nikmatnya iman ketika aku dulu ditindih batu, ditarik di padang pasir yang panas. Disitulah aku merasakan lezatnya iman. Itu artinya Pak, kalau kita mau merasakan iman, harus ada sesuatu yang menimpa kita. Harus sesuatu yang menguji kita, supaya kita tahu bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kesabaran kita. Orang yang beriman pasti sabar. Tapi orang yang tidak punya iman akan keluh kesah. Orang yang tidak punya iman datang masalah, keluh kesah, stres, bahkan ada yang bunuh diri. Karena kurang iman. Tetapi kalau orang beriman, setiap masalah yang datang itu Pak, justru membuat dia semakin dekat kepada Allah. Datang masalah, semakin harapannya hanya kepada Allah. Hanya Allah aja harapannya. Tidak pernah ada putus asa dalam hidup itu. Dia betul-betul bergantung, berharap kepada Allah. Ini orang yang memahami tentang iman. Orang yang mampu menjaga kebaikan, imannya, ketakwaannya, amal ibadahnya. Itu namanya orang yang kembali fitrah. La tabdila li khalqillah. Dan jangan berubah Bapak Ibu. Jangan berubah. Kita sekarang Islam, kita sekarang iman. Jangan berubah. Jadi munafik, jadi musyrik, jadi kafir. Jangan berubah. Jangan berubah murtad. Tetap pertahankan iman kita ini. Islam kita pertahankan sampai kita dijemput oleh Allah. Jangan berubah. Semua kebaikan-kebaikan yang tadi kita raih di Ramadan, jangan hilang. Tetap pertahankan. Jangan berubah. Tadi di Ramadan kita menjaga, kalau bicara kita hati-hati, tidak mau kita berdusta. Kalau makan kita hati-hati, tidak mau kita makan sembarangan. Hendaknya setelah Ramadan juga dijaga demikian. Mulut bicara yang baik, mulut bicara yang benar, jangan bohong, jangan dusta, jangan gibah, dan sebagainya. Jaga kebaikan-kebaikan kita semua. Pertahankan nilai-nilai kebaikan. Ramadan itu mengajarkan banyak nilai. Semua nilai kebaikan ada di bulan Ramadan. Nilai pengorbanan. Ada di Ramadan nilai pengorbanan. Itu Bapak Ibu. Di Ramadan ada nilai pengorbanan. Maka orang yang benar Ramadannya pasti tumbuh semangat pengorbanan dalam jiwanya itu. Nanti semangat pengorbanan itu dibuktikan. Kapan pembuktiannya pengorbanan tadi itu? Di bulan Zulhijjah. Kita lagi berjalan nih dalam pengorbanan. Puncaknya nanti Zulhijjah. Berkorban kita. Orang yang benar Ramadan pasti berani menyisihkan hartanya sedikit untuk berkorban. Pengorbanan. Itu nilai pengorbanan ada. Nilai kebersamaan ada Ramadan. Nilai kesederhanaan ada dalam Ramadan. Sederhana. Tidak berlebihan. Kalau kita makan Ramadan, waktu mau buka puasa kan macam-macam hidangan. Begitu makan kurma 3 biji, minum air putih, hilang haus, hilang lapar. Tidak selera lagi kita melihat makanan. Nanti aja makan, terawih dulu. Lihat ini Pak, sederhana.
Maka orang yang benar Ramadannya itu akan lahir yang namanya kesederhanaan dalam hidupnya. Ramadan mengajarkan nilai rendah hati. Nah, jangan sombong, rendah hati. Orang yang benar Ramadannya 11 bulan ini pasti dia jadi orang yang rendah hati. Ramadan mengajarkan kedermawanan, suka berbagi. Begitu selanjutnya. Semua nilai-nilai kebaikan ada di bulan Ramadan dan telah kita raih, kita dapatkan, maka pertahankan terus selama 11 bulan ini. Orang yang mampu mempertahankan seluruh nilai-nilai kebaikan itu namanya kembali fitrah. Kembali seperti bayi yang baru lahir, kembali fitrah, kembali suci, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan ini kita pertahankan, tidak boleh berubah. Jangan gara-gara dunia hilang semua kemanusiaan kita. Jangan sampai gara-gara dunia hilang nilai kemanusiaan, hilang nilai kebaikan. Terus kita pertahankan sampai kita dijemput oleh Allah. Supaya nanti kita mati sebagai manusia, ketika dibangkitkan tetap juga sebagai manusia. Kalau kita tetap sebagai manusia, Allah kenal dengan kita, masuk surga. Tapi orang yang menghadap Allah sudah berubah, tidak lagi sebagai manusia, maka Allah tidak mengenal lagi. Siapa ini? Tidak kenal lagi kata Allah. Lemparkan aja ke dalam neraka. Lemparkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang merusak-rusak fitrah dirinya sebagai manusia. Jangan kita buat kita ini hilang fitrah. Pertahankan semua kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Kalau perlu dikembangkan lagi. Masuk Syawal ini peningkatan. Buat peningkatan itu terjadi. Ini orang yang benar Ramadannya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini dapat kita pahami, bisa kita amalkan, yang benar dari Allah, yang salah dari ulun pribadi. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, kurang kena di hati tepian, mohon dimaafkan, mohon berelaan kita semua. Tidak ada niat ingin menyinggung siapa-siapa, yang ingin hanya menyampaikan sebuah kebenaran untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah, diberikan keberkahan kepada kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.